Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami akan persiapkan hati kami untuk dibenahi dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, urapi dan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus setiap kami. Dan Tuhan berkatilah hamba-Mu, yaitu gembala kami, Pastor Paul Chang, dalam memberitakan Injil Kristus. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan kepada kami bisa menjadi Bu Menik terputus. Ya, amin. Terima kasih Bu Menik. hati kami Selanjutnya. untuk siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Menik. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hosea 12 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan, dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi, dan banyak kali memberi penglihatan, dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan. Maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pak Utomo. Pak Utomo.
Ya, Pak Utomo, Bapak, saya koreksi Pak ya, Bapak Matius 7 ayat 1 sampai 29. Maaf Pak, dengar nggak itu? Saya tua, sebentar. Sampai 21 ya? Enggak, dari awal Pak, Matius 7 Ya, ayat Matius 1 sampai 29. Baik, baik, Pak. Ya. Nah, saya lanjutkan untuk bacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 sampai 21. Jangan kamu menghakimi supaya kamu Pak tidak Utomo, dihakimi. Ya. Pak Utomo, ayat 1 sampai 29. Oh ya, Matius baik. 7 ayat 1 sampai 29. Oke, makasih. Baik. Silakan. Baik, pembacaan Matius 7 ayat 1 sampai 29. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tidak memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Demikian. Dilanjut Pak sampai 22 29 ya? sampai 29. Iya, Pak. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Utomo. Silakan Pastor Paul. Ya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan retorika. Itulah retorika, itulah namanya nipu Tuhan. Anda menipu Tuhan dengan beretorika. Nanti di akhir zaman, Tuhan, aku kan sudah ini, aku sudah itu. Ya, sekarang pun Anda sedang menipu Tuhan ketika, wah, aku kan sudah doa pagi, aku kan sudah aktif, aku sudah begini. Oh, yang tahu itu sebenarnya diri kita sendiri dan Tuhan, saudara. Anda bisa kelabuin orang lain, Anda bisa tipu orang lain, saudara. Anda bisa bahkan bisa menipu dirimu sendiri. Ya kan? Anda menipu dirimu sendiri dengan, aku sudah ini, aku sudah itu, saudara. Kalau saya mah jujur ya, kalau malam ya, saudara, saya memulai pelayanan ini bukan karena saya melayani Tuhan. Bukan, saudara. Karena saya kan sudah bilang, tidak mungkin Tuhan orang ketawain saya. Ya, saya mulai pelayanan ini ya karena saya melihat ini orang debat kusir di Facebook tolol-tolol. Serius, saudara ya. Kita memulai pelayanan apologetika ini gara-gara saya jengkel. Saya lihat orang di Facebook tolol-tolol jauh, nggak ada yang bisa. Masa pertanyaan begitu kan gampang sekali pertanyaannya. Entah kenapa buat saya itu gampang, saudara. Tapi orang-orang harus muter-muter jawab. Kalau saya mah langsung ya des. Makanya tiba-tiba orang kirim pesan ke saya, saudara. Dia minta dibaptis. Itu saya ketawa terbahak-bahak dengan istri saya. Dan serius, saudara ya. Di dalam masa peralihan itu, saya mengisi waktu peralihan itu dengan nulis buku, 2 buah buku, saudara. Dari 2 buah buku itu saya gedek-gedek. Ini Tuhan luar biasa. Saya mulai dijamah, saudara. Saya mulai masuk dalam kesungguhan hati. Kemudian saya mulai seminar. Ya, saya masih berharap waktu itu saya bisa bekerja sesuatu yang lain, saudara ya. Waktu itu. Tetapi Tuhan giring saya sedemikian rupa sehingga saya sibuk sekali, saudara ya, dengan seminar. Saya tiap 1 bulan itu saya pergi 3 minggu, saudara. Saking sibuknya, coba. Surabaya, ke Manado, ke Ambon, nanti balik lagi ke Papua, wah, keliling, saudara ya. Jakarta, kemana-mana, saudara ya. Bandung, keliling, saudara ya. Dan luar biasa, saudara ya. Dan di awal saya harus jujur ya, seperti saya ngomong ya. Saya bilang sama keluarga saya, ya ini kerjaan, ini pekerjaan, profesi. Ya, setiap kali ada orang nanya, kenapa Pak Pon melakukan ini, melakukan itu? Ya karena kerjaan saya, nggak ada lainnya. Itu saja, saudara.
Saya nggak akan terus dosa panggil Tuhan begitu, bullshit gundul peang, saudara. Cuma jujur sih ya memang saya karena ini, dan karena saya melakukannya dengan sungguh hati, segenap hati, saudara ya. Saya melihat, lalu ketika saya berapologetika, terus saya berpikir, kenapa saya nggak lakukan aja ya? Cara mengasihi, mengampuni, memberkati. Saya berpikir, kenapa saya nggak ngampuni musuh saya ya? Saya kan jawab, ini kan gampang, pertanyaan-pertanyaan yang gampang dari orang Islam kepada orang Kristen. Ya, mengapa kamu menyembah Yesus? Ya karena dia mengajarkan kita mengasihi. Tuhan mana yang ngajari kita mengasihi, mengampuni, memberkati? Ya, tapi kan bukan Tuhan yang benar gini, ya mau apapun, ya pokoknya dia ngajari yang baik, ya saya ikutin. Daripada Tuhan kamu ngajari bunuh, suruh kawini bocil, suruh kawini babu. Ya, itu jawaban saya ya. Dari dulu mas saya sudah ngerti itu, saudara ya. Karena saya kan tinggal sama orang Islam kan, dari kecil saya ikut pelajaran agama Islam, saya ikut ngaji di musola, ya saya ikut ngaji dulu waktu kecil ya, saudara. Sampai disabet sama mami saya ya, puasa bareng, ikut bangun musola, bangun masjid, terus saya ikut, karena di belakang rumah saya ada masjid gede banget. Jadi saya ikut bangun terus sama papi saya ya dulu. Jadi ya dengan yang Islam gitu ya, itu nggak aneh buat saya ya, ikut ininya mereka, ritualnya mereka, apa segala macam ya. Nah, Al-Fatihah aja saya hafal, saudara, Al-Fatihah. Kocak sekali ya, Al-Fatihah hafal sampai guru agama dulu ya, saya SMP kelas 2 itu ya, guru agama sampai gedek-gedek saya hafal Al-Fatihah, saudara ya. Soalnya muridnya dia sendiri nggak ada yang nggak hafal, waktu itu kan nakal-nakal ya, di tempat kami saya temennya menakal-nakal, yang temennya nakal-nakal pada nggak bisa, saya bisa Al-Fatihah, saudara. Itu kan surat paling pendek gitu, jadi gampang ingetnya. Loh, saya kan karena sering denger tiap hari teman-teman orang pada ngaji pada Al-Fatihah, bisa apa Al-Fatihah kan itu kan, saudara ya. Ya lama-lama hafal sendiri. Kayak doa Bapa Kami itu orang Islam kan banyak yang hafal, doa Bapa Kami Salam Maria. Kalau pernah sekolah di SD Katolik ya pasti hafal sendiri, tiap hari kita baca doa Bapa Kami pagi siang, ya kan, pagi ya kan, masuk sekolah doa Bapa Kami, pulang sekolah belajar Bapa Kami Salam Maria, pulangnya malaikat ya, kita pulangnya doa malaikat itu ya, malaikat Allah yang disertai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi kami dan sebagainya ya. Dan itu saja hafal, sama saja saya juga belajar Al-Fatihah, mereka juga belajar Bapa Kami Salam Maria, sama saja, saudara ya. Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang mudah itu ketika saya berapologetika, lalu saya mikir, kenapa saya nggak lakukan buat saya sendiri yang mengasihi, mengampuni, memberkati? Wah, berat. Tapi tak jalanin, saudara ya. Tak jalanin mengasihi, mengampuni, memberkati itu. Terus, Tuhan akan menyediakan. Ya, Tuhan akan sediakan. Masa, mana kau coba berdoa? Sama kau berdoa sekarang. Ya, kan tantangannya kan Markus 16 suruh minum racun, saudara. Dulu si sahabat yang terkenal suruh minum racun waktu itu. Sebentar ya. Sebelumnya Ustadz Masihud ya dulu itu ya, ada yang suruh minum racun, saya lupa, ada lagi debat, sana minum racun. Terus saya berpikir ya, jangankan kau minum racun ya, minum racun aja nggak mati. Lalu waktu itu kami hidup lagi pas-pasan ya, saudara ya, karena kan saya berhenti kerja total, saya kan benar-benar puasa, saudara, selama 2 tahun, setahun itu. Jadi saya mulai berpikir kan, kenapa saya nggak berdoa sama Tuhan ya? Ya kan? Kenapa saya nggak berdoa sama Tuhan? Dan Tuhan kasih, saudara. Ketika kita, di situ saya mulai ya memanggil Jehovah Jireh ya, saudara. Di situ ya saya bilang Jehovah Jireh. Asalnya gara-gara debat sama Abraham yang disalib, Ishak atau Ismail yang mau dikorbankan, yang mau disembelih. Terus di situ kan ada kata Moriah ya kan, Moriah ya, bahwa Moriah, Yehovah, bahwa Yehovah menyediakan, jadi Jehovah Jireh. Terus kenapa kita nggak Jehovah Jireh ya? Nah, dari hal-hal itu kemudian saya ajari anak saya yang kecil ya, kamu teriak Jehovah Jireh. Wah, saya ajari anak kecil ini kan, diomongin bapaknya, diajari apa bapaknya kan percaya saja. Yo, pengen makan ayam Pak, teriak Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Dan saya teriak Jehovah Jireh, ayam goreng datang, saudara ya. Datang beneran, saya kaget dulu. Saya pelongo tengok sama istri saya, datang beneran.
besok doa lagi Jehovah Jireh ayam goreng datang lagi saudara. Ya selama beberapa minggu kita makan ayam goreng. Dari siapa yang ngirim kita nggak tahu, lalu diajak sama teman saya. Ya pokoknya kita tiap, saya bersyukur saudara itu teman itu baik sekali ya, setia sekali sama kami, nemeni saat kami lagi masa-masa sulit kami ya, dia temani kami saudara ya, luar biasa. Penyertaan Tuhan saudara ya, dari yang sepele. Terus saya kemudian mulai ya, saya mulai sudah sekolah teologi ya, karena mengisi waktu, cuma mengisi waktu saudara ya. Saya sekolah teologi cuma mengisi waktu saudara. Karena saya masih berharap saya kan mau bisnis lagi. Saya cuma nunggu. Saya kan kalau jatuh, saya cuma nunggu paling lama 3-6 bulan saya bangkit lagi. Ini setahun saudara ya. Saya nunggu, saya diem. Nah, tahun kedua saya mulai praktek. Dan ketika saya praktekkan itu, saya doa Jehovah Jireh itu kira-kira 3 tahun, saudara ya. 2014, 2015, 2016. Kita doa Jehovah Jireh, saudara. Wah, hebat sekali Jehovah Jireh itu. Habis Jehovah Jireh, kita doanya Jehovah Rohi, Tuhan Gembala kami, saudara ya. Wah, ketika kita bilang Jehovah Jireh, tiap hari Jehovah Jireh lagi marah, lagi berantem sama anak pun Jehovah Jireh, saudara. Tuhan menyediakan. Tetapi kita tidak retorika, saudara. Kita praktekkan. Kita tidak mau nipu Tuhan. Saya mah jujur sama Tuhan, bilang, Tuhan tahu kan saya penginjilan cuma karena ngisi waktu. Saya jujur sekali, saudara. Cuma iseng-iseng. Ya. Dan sampai hari ini menjadi mata pencaharian saya, sampai saya kuliah S2-nya 2 kali, S3, ini sekarang lagi S3 lagi, saudara. Jadi serius benar. Serius, saudara ya. Itu benar, saya jujur sama Tuhan. Saya ngaku. Saya bilang, nggak mungkin orang dengerin saya, Tuhan. Saya nggak mungkin. Kecuali Tuhan berkati saya. Nah, saya bilang ya, saya juga ngomong, kecuali Kau berkati saya, Kau buat saya tiba-tiba punya kuasa, Kau tutup semua masa lalu saya yang tidak baik, orang tidak urusan dengan masa lalu saya, cuma dengar apa yang saya omongkan. Wih, kejadian, saudara ya. Saya sampai jungkuk, saya garuk-garuk kepala. Tapi saya jujur, saudara ya, saya nggak mau nipu Tuhan. Saya memang tidak tulus di awal, Tuhan. Tuhan tahu saya melakukan ini karena uang. Dulu mas saya nggak jujur ya. Udah saya tulus hati, ini Allah segala macam, bikin yayasan, bikin apa segala macam. Duit kita ditilep, saya ngamuk-ngamuk. Nah, kalau sekarang nggak bisa ya, saudara. Kenapa Tuhan sudah kasih kita proteksi dari surga. Orang mah bisa ketipu setahun 2 kali ya, saudara. Saya gumun ya. Kalau cerita saya gumun. Ini orang bisa hamba Tuhan ketipu setahun 2 kali, setiap bikin proyek mesti ketipu. Kita mah bikin proyek apa aja mah jalan ya, saudara ya. Ya, doakan saudara PKBM supaya izinnya bisa keluar ya, saudara ya. Kalau Anda yang bisa bantu untuk perizinan, kita dengan senang hati yang langsung telepon Pak Alex, Bu Vivin, atau Owen Fang, saudara ya. Supaya PKBM kita bisa, karena PKBM kita akan menjadi sarana penginjilan yang sangat efektif, saudara ya. Karena kita sudah lakukan waktu saya di desa-desa dengan PKBM, dengan kelompok belajar. Wah, itu puluhan yang datang, saudara. Nah, saudara, kejujuran itu ya sama Tuhan. Waktu dulu pernah saya juga kasih tahu ya, Tuhan Yesus nanya sama Petrus, Petrus, kamu agape aku sama aku? Petrus jawab, enggak Tuhan, aku filio. Ya kan? Iya. Jawabannya bukan enggak Tuhan ya, tapi Petrus kamu agape sama aku. Petrus jawab, Tuhan, aku filio sama kamu. Tuhan Yesus nanya lagi, kamu agape sama aku? Tuhan, aku tuh filio sama kamu. Ya kan? Aku tuh sahabatmu. Kamu agape enggak sama aku? Ya kan? Aku filio. Yang ketiga, Petrus kamu filio sama aku. Sebetulnya kan, oh, kamu filio ya sama aku ya. Kan begitu, saudara ya. Petrusnya menangis, saudara ya. Iya Tuhan, Kau tahu segala sesuatu, aku itu filio sama kamu. Nggak bisa aku agape sama kamu. Ya kan? Ada banyak motif Anda melayani Tuhan. Anda berdoa, Anda masuk di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Ada banyak motif. Apakah motifmu karena agape atau karena filio? Nggak bisa cuma agape, nggak bisa, saudara. Anda harus sampai satu titik agape. Nggak bisa cuma filio. Karena ketika kamu agape,
kalau kamu tinggal di dalam agapeku, bukan dalam filioku, saudara ya. Jangan nurunin derajatnya, grade-nya jangan diturunin. Yohanes 15 ya, ayat 7 sampai 12. Kalau kamu tinggal di dalam agapeku, minta apa saja. Karena Tuhan kasih itu, dia tahu yang kita minta nggak mungkin, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Diberi mandat, sama ya. Saya kalau mau pergi, ya, pergi kena uang, nih, ini uangnya, ya, kalau mau beli lauk, di apa segala macam, nggak mungkin anak saya itu beli narkoba, saudara, saya kasih uang. Saya tinggalin, saya pergi seminggu sama anak gitu ya, kita keluar ke misalnya kita pergi ke Jerman atau kemana ya, anak-anak nggak ikut, tapi kalau seminggu biasanya ikut ya, kasihan, karena pengen jalan-jalan. Tapi kalau 2-3 hari biasanya tinggal anak ya. Dulu kalau saya kasih uang, si Wesley, ini uang, nanti kamu makan ini beli sendiri. Ya udah beli sendiri, nggak mungkin dia beli ganja atau wow buat ngisep apa cimeng gitu, nggak mungkin, saudara. Karena dia punya agape bapaknya, dan dia agape kepada adiknya. Nggak mungkin adiknya ditelantarin terus dia enak-enakan dugem, saudara, ambil godek gitu, nggak mungkin, saudara. Dan saya tahu, saya percaya, karena dia agape, ya. Dia hubungannya dengan saya bukan simbiosis mutualisme, saudara. Ya kan? Simbiosis bukan, dia siap mati buat adiknya, saudara. Ada segala macam dia tarung, enggak, dia agape, bukan simbiosis mutualisme. Itu ya, kita seringkali menipu Tuhan, bilang aku mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya kamu sedang filio, kamu sedang nyupang Yesus, ya. Kamu kan nyupang Yesus, mintanya berkat, begitu disuruh ngampuni, saudara, nanti dulu Tuhan. Langit dan bumi lenyap, tapi urusan utang nanti dulu, urusan dendam, urusan nanti Tuhan. Ya kan? Nah, kamu disuruh agape, ya, kamu mintanya berkat, kamu disuruh hidup di dalam kesabaran, ya kan, disuruh melepaskan musuhmu nanti dulu. Kamu disuruh diakonia, pelitnya minta ampun, saudara ya. Mintanya berkat terus, ketika suruh diakonia, mintanya, Anda sedang menipu Tuhan, saudara. Dalam kitab yang lain, wah, kamu sedang menipu aku. Dengan apa? Kamu menahan persembahan itu. Kamu tidak memperhatikan yatim piatu, kamu sedang menipu Tuhan. Ya, ketika kamu berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi Anda sendiri pelit banget, Anda tidak berdiakonia, Anda tidak bersedekah, ya, Anda sedang menipu Tuhan, saudara. Ya, mulutmu mengasihi, wow, ibadahnya, wow, penyembahnya sampai hancur hati, sampai wah, sampai isi itu satu box, saudara, satu gulung itu satu entek kabeh, saudara. Buat kumpulnya kamu itu mengasihi Tuhan. Begitu di depan Anda lihat ada orang, keponakanmu saja tidak bisa sekolah, masa bodoh. Bohong. Kita sedang menipu Tuhan, saudara. Dengan drama yang kita bikin, drama ritual dan penyembahan, kita bersorak-sorai, Tuhan yang menebus dosaku, ya kan? Wah, kita senang ya Tuhan menebus dosaku, karena kita habis selingkuh kan sama singernya kan, saudara. Kamu tidak di dalam kekudusan, kamu juga sedang nipu Tuhan, saudara. Ada dikatakan Yakub, ya, dia menipu di kandungan pun dia menipu kakaknya. Itu kan memang menipu itu ya, sebetulnya bukan hanya Yakub, saudara ya. Kita itu survive dengan apa, saudara? Dengan menipu, dengan berdusta, saudara. Karena itulah iblis bapa segala pendusta. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena dia pembunuh manusia dan berdusta, suka berdusta. Dia menipu dirinya sendiri, ibadahnya pura-pura, saudara. Ya, banyak di gereja, bapaknya adalah iblis, saudara. Pendeta-pendeta yang sikaraba-raba, banyak yang bapaknya iblis, saudara. Apakah bapakmu iblis? Kalau bapakmu adalah Sang Yehova sendiri, maka dia mengajarkan kasihilah sesama manusia, diajarkan diakonia, seluruh Alkitab. Kalau kamu peras isinya apa, saudara? Sedekah. Ibadah yang sejati adalah sedekah. Ya kan? Buat saya sedekahnya waktu, Pak. Gundelmu, Pak, yang duit, saudara. Serius, duit.
Bukan waktu, saya sedekahnya waktu, Pak. Semiskin apapun kamu, bersedekahlah. Jangan nipu. Ya, Pak, saya kan diampuni oleh darah Yesus. Saya enakan olah BB sama WL sama Singer. Atau Anda sama selingkuh. Ini mengasihi, Pak. Kan saya harus mengasihi, antar jemput, Pak. Antar jemput gundulmu peang, saudara. Antar jemput pegang-pegang. Ya kan, rogol-rogol. Oh, Tuhan mengasihi saya, mengampuni. Kan gimana, Pak? Saya kan normal. Semoga Tuhan kasih kamu supaya impoten. Dikutuk sama Nabi ke-26. Serius, kalau kamu yang berkelit-kelit begitu, saya doakan kamu impoten, saudara. Oh, jangan gitu, oh ya gitu, saya Nabi kok. Anda yang suka berkelit-kelit, oh, diajari untuk mengasihi, Pak. Saya diajari untuk mengasihi. Ini kan saya antar jemput, kasihan, Pak. Ini single, Pak. Masih janda, laki baru janda. Gundulmu peang, kamu yang gatel, kamu ngomongnya disuruh Nabi ke-20 untuk mengasihi. Tak doain kamu impoten, saudara, malam ini. Awak jahat. Dan macam-macam kamu menipu Tuhan. Kamu nipu istrimu, katanya disuruh Nabi ke-26. Saya sampai cekelan batuk. Istrinya email ke saya. Saya cekelan batuk. Saya nggak baca emailnya, Anda yang baca. Kapan saya ngajari disuruh mengasihi janda ya? Disuruh mengasihi janda, antar jemput janda, baru janda usianya 30 tahun, jandanya cantik. Terus ponceng-poncengan. Gundulmu peang, tak doain kamu impoten, saudara. Nah, itu, saudara, kamu menipu Tuhan, saudara. Kamu cari-cari pembenaran. Nah, itulah bedanya iblis. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan? Merpati itu mencari kebenaran. Iblis mencari pembenaran. Nah, kamu cuplik-cuplik omongan saya buat benerin kecabulanmu, kegatelanmu, saudara. Kan kurang ajar, saudara. Tak doain impoten kamu. Ya. Bukan diampuni, tak doain impoten, ya, saudara. Ya, saya ngampuni, saya tidak benci kamu. Cuma tak doain impoten supaya kamu, ya, terserahkan tubuhnya pada iblis. Tak doain kamu impoten, ya kan? Pada iblis kan, supaya jiwamu selamat. Jangan nipu Tuhan, saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati.